Ya. Ya, masuk. Mohon izin Bapak. Ini mau kegiatan open class di mata pelajaran pendidikan Pancasila. Jadi sudah saya siapkan modul ajar dan kelasnya nanti jam 1-2 di kelas 7H Bapak. 7H ya. Siap. Mohon izin. Ini ya. modul ajarnya bisa dikursan dulu. Ya, sebelum masuk ke kelas gimana kesehatannya hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Masih puasa nggih? Alhamdulillah. Iya. Untuk perangkat pembelajarannya lebih lengkapnya di sini Bapak, administrasinya. Yang ini modul ajarnya ya. Kok habis semua? Berapa jam ini? 1-2 saja nggih? Nggih, 1-2. Ya, karena ini jamnya juga berkurang, nanti disesuaikan saja untuk materinya ya. Jadi ini 30 menitan kan tidak mungkin juga materinya dipadatkan, nanti tolong di bisa langsung ke kelas ya. Siap. Nggih, monggo. Ayo. Terima kasih Pak. Ini untuk instrumen supervisinya Bapak. Iya. Oke. Hari ini kita akan kedatangan ya, seperti kita kemarin ketahui ya. Di sini selain Pak Mufid ya, ada Bapak Kepala Sekolah ya, Pak Sueb, Rizal MPD, kemudian juga ada Bu Ana ya, guru PPKN atau Pendidikan Pancasila, dan juga Bu Alimah ya, sama guru PPKN dan Pendidikan Pancasila ya. Izinkan ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu masuk ya. Monggo. Assalamualaikum. Pagi semua ya. Nah, baik, anak-anak kelas 7H ini hari ini Bapak Kepala Sekolah bersama dengan teman-teman guru datang ke sini, tidak ada apa masalah apa enggak ya. Jadi datang ke sini hanya melihat kamu belajar, tidak mengganggu sama sekali, hanya melihat saja ya. Jadi sekaligus juga ingin belajar. Hari ini belajar apa? PPKN. Saya duduk di belakang ya, dipersilakan nggih. Alhamdulillah. Oke, saya ke sana. Ya, oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu ya, seperti biasa. Nanti silakan ketua kelas bisa mimpin doa dulu ya sebelum pembelajaran hari ini kita mulai. Ayo silakan. Kita mulai Ya, oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, salam sejahtera kita semua, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Ya, anak-anak masih sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah. Ya, masih puasa kan ya? Harus puasa dong ya. Kalau kita orang Muslim kan wajib hukumnya ya, kita menjalankan puasa ya. Oke, sebelum kita mulai ya, kita kan nanti akan membahas ya, atau kita nanti akan sharing bersama masing-masing kelompok ya. Nanti silakan masing-masing kelompok bisa mempresentasikan ya di tempatnya masing-masing ya. Nah, nanti rule of the game-nya seperti itu ya. Jadi silakan presentasi masing-masing kelompok ya, karena kita hari ini kan akan belajar tentang apa? Kebinekaan Indonesia ya. Jadi kebinekaan Indonesia itu adalah wajah dari negara kita Indonesia ya, karena yang beragam ya. Oke,
sebelum kita mulai ya presentasi sesuai dengan kesepakatan pertemuan beberapa pertemuan yang lalu ya. Yang pertama nanti siapa? Nah, kelompok mana? Kelompok 1. Dari pulau atau provinsi mana? Jawa Tengah. Ya, oke. Yang kedua? Kalimantan Tengah. Yang ketiga? Provinsi Riau. 4? Jawa Timur. 5? Bali. Oke. 6 terakhir? Sumatera Utara. Oke, nanti kalau waktunya cukup ya. Nah, nanti kita akan presentasi secara bergantian ya. Oke, biar lebih semangat ya, enggak kaku ya, santai aja, relax ya. Lemes dulu ya, biar konsentrasi. Sekarang berdiri semua coba, ayo. Nah, berdiri semua. Ya. Nah, berdiri semua ya. Kita lemeskan apa otot-otot yang kaku ya. Biar enggak ini, biar apa enggak kaku dan tetap konsentrasi ya. Ini namanya tepuk dan permainan konsentrasi. Apa? Tepuk dan permainan konsentrasi. Kalau nggak konsen berarti bau terasi ya. Temenan. Ya wes, oke. Ini ya. Tepuk terasi itu seperti ini. Nanti silakan tirukan Pak Ufid. Sama seperti tepuk pramuka tapi 1 kali. Nanti diakhiri dengan yes, konsentrasi. Ya, tak praktekkan ya. Tepuk konsentrasi. Yes, konsentrasi. Gitu ya, kepalkan, diputer langsung teriak yang sekeras-kerasnya ke atas. Paham? Nah, oke, kita coba. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Yes, konsentrasi. Sekali lagi, biar semangat ya, sing gurih kak krungu ya. 1, 2, 3, tepuk konsentrasi. Yes, konsentrasi. Oke, tepuk tangan ya semua. Ini yang pertama ya. Nah, yang kedua ada lagi, biar kalian tetap konsentrasi dan tetap fokus ya. Nah, tangannya ke atas coba. Nah, tangannya ke atas ya. Ke atas semua yuk. Digoyang-goyang ya. Digoyang-goyang tangannya, goyang. Stop. Nah, tangannya ke depan. Nah, tangannya ke atas. Tangannya ke depan. Nah, untuk saya konsentrasi kan? Ya. Padahal tangannya ke atas ya. Stop. Loh, stop kok digoyang loh. Nah, ya kan? Ayo, Kak konsentrasi kisian ya. Ayo ya, yang lebih konsentrasi lagi ya. Oke, tangan di atas semuanya. Nah, digoyang. Stop. Tangan ke depan. Nah, ya kan? Ya. Tangan ke atas. Digoyang. Stop. Nah, oke ya. Goyang. Tangan ke depan. Tangan ke atas. Tangan ke belakang. Ayo, bingung kan ya. Oke, ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, silakan bisa duduk ya. Oke, wes ya. Kita mulai ya. Yang pertama sampai terakhir ya. Jadi nanti kan sudah kita bagi ya, sudah kita bagi kelompok ya. Semuanya kemarin memilih ya. Ada beberapa provinsi dan kabupaten ya. Silakan nanti dipresentasikan ya. Apapun yang ada di pulau atau provinsi yang kalian pilih ya, misalkan Jawa Timur ya, Jawa Tengah dan lain sebagainya. Nah, silakan kalian presentasikan ya sesuai dengan apa yang sudah kalian kerjakan ya. Ini namanya kita main diorama ya, diorama atau miniatur ya. Nah, di situ nanti ada pakaian adat ya, kemudian agama mayoritas dan minoritas ya, senjata, kemudian apalagi budaya ya. Nah, nanti silakan kalian presentasikan secara bergantian ya, sesuai dengan yang sudah kalian sepakati masing-masing kelompok. Ya, oke. Ada pertanyaan? Oke, wes. Silakan. Yang pertama ya, kita mulai dari provinsi Jawa Tengah. Oke, silakan. Jawa Tengah mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya secara bergantian. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang pinurmatan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, ingkang pinurmatan
punika. Sugeng Endang kula saking kelompok setunggal ingkang anggotanipun kula Aisyah kalan kanca-kanca inggih punika Suci, Safa, Alfida, Wahyu lan Haikal. Keparengga ngaturaken babagan keragaman budaya ingkang wonten ing Provinsi Jawa Tengah ingkang badhe kaandharaken setunggal kelompok setunggal. Nah, ayo langsung menyang ing bagian pertama. Bagian pertama itu adalah golongan orang-orang dalam keluarga yang keturunan atau golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar. Nah, Provinsi Jawa Tengah itu sendiri adalah suku Jawa yang mendiami wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kedua, bahasa adalah lambang bunyi ajaran yang digunakan untuk komunikasi. Bahasa yang digunakan di Provinsi Jawa Tengah yaitu bahasa Jawa yang terdiri dari dialog Solo, Jogja, dialog Wonosobo, dan dialog Tegal, dialog Pekalongan, dan dialog Banyumas. ribu beragama Kristen dan sebanyak 349,3 ribu memeluk agama Katolik, lalu sebanyak 51,84 ribu beragama Buddha. Lagu daerah dari Provinsi Jawa Tengah diantaranya yaitu Gundul-Gundul Pacul yang konon diciptakan tahun 1400-an oleh Sunan Kalijogo dan teman-temannya. Pakaian adat dari Provinsi Jawa Tengah yaitu Jawi Jangkep, busana Jawi Jangkep berupa beskap berwarna gelap dengan motif bunga kemasan di bagian tengahnya. Oke, berikutnya bagian 5 senjata khas dari Provinsi Jawa Tengah. Bagian 5 senjata khas dari Provinsi Jawa Tengah yaitu keris. Keris merupakan senjata tajam golongan belati yang memiliki ragam fungsi budaya. 6. Makanan khas Provinsi Jawa Tengah yaitu sate ambal yang berasal dari daging ayam dan dari daerah Ambal, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Adat istiadat atau budaya di Provinsi Jawa Tengah antara lain yaitu upacara wetonan dan tidak sinten. Upacara wetonan adalah upacara adat suku Jawa untuk memperingati lahirnya seseorang. Tidak sinten merupakan tradisi menginjakkan atau menepaskan kaki ke tanah bagi seorang anak. Saking andaran ing inggih saged dipun bedet dudukan bilih wonten ing Provinsi Jawa Tengah kata keragaman matur nuwun kawigatosanipun Bapak Kepala Sekolah Bapak Ibu Guru kirang langgengipun nyuwun ngapunten lan matur nuwun kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan ya untuk kelompok Jawa. Oke, nanti kita komentari bareng-bareng ya. Nanti setiap kelompok ketika sudah presentasi hasil pekerjaannya. Ya, yang kedua silakan. Kalimat tengah ya? Oke. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andau jetuh iki hendak mempresentasikan peorama iye Jaisun para setunggal Ardiskya Saputra Sebastian Tirta Ganiatri Safa Akila Kansa Secika Salsabila. Takan Imbasa. Ya, sambil ditunjukkan. Setiap provinsi dan daerah-daerah pasti memiliki budayaannya, termasuk Kalimantan Tengah. Nama-nama suku yang ada di Kalimantan Tengah yaitu suku Balau, suku Dayak Bawo, suku Dayak Mayan, dan suku Sarbas. Tapi mayoritas di Kalimantan Tengah ini lebih banyak bersuku Dayak. Kemudian itu juga dengan bahasanya. Bahasa yang digunakan di Kalimantan Tengah yaitu bahasa Dayak. Mayoritas agama di Kalimantan Tengah adalah Islam. Kemudian minoritas masyarakat Kalimantan Tengah keagamaannya yaitu
Konghucu. Lagu daerah di Kalimantan Tengah adalah Oh Indang, Oh Apo. Pakaian adat di Kalimantan Tengah diantara lain baju adat upak nyamuk, baju adat sangkurut, baju adat pawan, dan lain-lain. Ritual tiwah merupakan salah satu ritual yang ada di Kalimantan Tengah yang masih diselenggarakan sampai saat ini. Senjata adat di Kalimantan Tengah merupakan lonjo, salah satu jenis senjata tradisional masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan Tengah. Dan alat musik daerahnya, ya, salah satunya adalah katambung. Dan juga rumah adat yang ada di Kalimantan Tengah adalah rumah adat Betang. Ada minuman dan makanan khasnya. Minuman dan makanan khas dari Kalimantan Tengah adalah batam atau tuak, dan makanannya antara lain juhu ubud rotan dan wadi. Tidak representasi IKI amun jatan paise IKI paramisi kalute. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Oke. Berikutnya ya, satu kali lagi kelompok. Ya, yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi guru-guru dan kawan-kawan sekalian. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena memberi rahmat sehingga kita semua dapat berkumpul di kelas ini. Memperkenalkan, saya Dita yang akan bertindak sebagai moderator dalam perbincangan perkenaan materi kebindakaan ini. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Mentari, Luna, Farel, Zaki, dan Fandi. Baiklah kawan-kawan, marilah kita mulakan sesi pertama yaitu pembukaan. Sebelum itu marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya menyebut pemateri pertama yaitu Luna untuk menyampaikan bahan pertama. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang menjelaskan Provinsi Riau. Bahan pertama ada suku yang ada di Riau, yaitu suku Sakai, suku Akit, suku Talang Mamak, suku Bonai, suku Puana. Selanjutnya ada bahasa yang digunakan di Riau. Ada bahasa Melayu. Selanjutnya akan dijelaskan pemateri kedua yaitu Farel. Selanjutnya ada agama yang mayoritas dan minoritas di Provinsi Riau. Mayoritas agama di Provinsi Riau adalah Islam. Minoritas agama di Provinsi Riau adalah Kristen. Sekian dilanjut oleh pemateri ketiga yaitu Mentari. Selanjutnya adalah pakaian adat di Riau. Baju Melayu cekak musang, kebaya labu. Baju kebaya labu juga disebut kebaya panjang atau belah labu. Baju ini memiliki panjang 3 jari di bawah lutut atau sampai betis. Bentuk busana tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sempit. Senjata khas Riau, keris, beladau, pedang jenawi. Pedang jenawi adalah senjata tradisional dari Riau. Pedang ini memiliki bilah bermata satu berukuran sepanjang 1 meter dengan ujung yang lancip dan ramping. Beladau adalah senjata tradisional Riau. Umumnya beladau cenderung mempunyai lengkungan di pangkal pegangannya, sehingga digagangnya lebih mudah dipegang dan didorong saat dipakai. Selanjutnya Selanjutnya adalah adat istiadat. Adat istiadat pada Kepulauan Riau adalah satu, tepung tawar dilakukan pada acara hajatan, adat perkawinan atau syukuran. Dua, tradisi merisik, adat yang pertama kali dilakukan dalam proses perkawinan. Dilanjut oleh pemateri terakhir lagi. Lagu daerah, lagu selera merupakan lagu pengantar tidur yang berisi pesan yang ingin disampaikan oleh orang tua kepada anak-anak yang menjelang tidur.
bermanfaat untuk diri saya dan kawan-kawan. Sebelumnya, kebentangan berakhir, kami dalam kumpulan kelompok 3 mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian Anda semasa pembentangan kami. Semoga bahan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang 3 kelompok kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya ya. Oke. Kita simpulkan dulu ya yang sudah maju hari ini ya. Ada tadi Provinsi Jawa Tengah, terus kemudian Kalimantan Tengah dan Riau ya. Oke, Pak Ovid pengen tahu dulu ya. Kebinekaan Indonesia itu kan adalah keberagaman yang ada di Indonesia, iya kan? Ya, coba Pak Ovid pengen tahu ya dari yang sudah kalian persiapkan ya, tadi juga yang sudah kalian presentasikan, ada beberapa hal ya yang harus kita hindari dan ada beberapa hal yang harus kita kembangkan ya, sikap dan sifat sesuai dengan kebinekaan yang ada di Indonesia ya. Jadi yang pertama adalah apa tadi? Sikap atau sifat yang harus dikembangkan. Yang kedua, sikap dan sifat yang harus dihindari. Ya, oke. Ini berlaku untuk semua kelompok ya. Nah, ini ada stiker ya. Nanti silakan ditempel ya. Nah, ini ada beberapa sikap dan sifat yang harus kita hindari ya dan harus kita pupuk ya. Nanti silakan Pak Ovid pengen tahu ya masing-masing kelompok ya. Oke, Pak Ovid tulis dulu. Nah, kita bagi menjadi 2 ya. Oke, yang pertama adalah sikap dan sifat ya yang harus dihindari. Agar tercipta keberagaman. Nah, ini ya. Oke, yang kedua adalah sikap dan sifat yang harus dikembangkan dalam menjaga keberagaman. Nah, oke ya. Coba Pak Mufid pengen tahu dulu yang kelompok yang tadi belum maju ya. Tentunya kan sudah paham ya. Kelompok Jawa Timur dulu. Nah, silakan perwakilan kelompok maju ke sini ya untuk nempel. Kalian milih ya, apakah di sini atau di sini? Ya, ayo silakan. Perwakilan kelompok maju ke depan. Nah, ayo. Ini Mas. Tempel ya. Sini, dipegang. Yes. Kamu milih di sini. Yang mana? Silakan dipilih. Nanti ditempel di sebelah sini. Ya. Oke. Tempel. Yang ke atas ini. Agak ke atas. Oke. Apa ini? Toleransi. Toleransi. Masih ingat arti dari toleransi itu apa? Ayo. Angkat tangan, angkat tangan. Ayo. Ya, Handitri. Saling menghargai. Saling menghargai yang apa? Yang bagaimana? Ya, saling menghargai perbedaan ya dalam konteks agama, suku, ras, adat istiadat, dan antar golongan. Oke, ya. Tepat ya. Yang pertama toleransi ya. Oke. Yang kedua ya, Pak Ovid pengen tahu ya, kelompoknya yang pojok. Siapa itu? Provinsi apa itu? Bali. Nah, perwakilan Bali silakan maju ke sini. Nah, Zidan ya ini ya. Oke, Dan. Yang ini Dan, sikap dan sifat yang harus dihindari. Nah, ayo dipilih. Yang mana? Yang harus dihindari, yang harus dihindari.
Nah, sini. Oke, tempel. Ayo. Sini. Ya, oke. Sikap dan sifat yang harus kita hindari ya dalam agar tercipta keberagaman. Ya. Apa ini? Paham arti acu tak acu itu apa? Ayo, apa? Acu tak acu. Apa? Ayo. Tidak peduli ya, jadi kurang peka ya. Tidak peduli itu adalah sifat acu tak acu. Nah, ini sifat yang pertama ya, atau sikap yang pertama yang harus kita hindari ya dalam agar tercipta keberagaman ya. Nah, ini tidak boleh seperti ini ya. Oke. Yang kedua, ini lagi silakan diisi. Ayo, perwakilan kelompok. Siapa yang berani maju ayo? Ayo. Ayo sini lah, sini. Oke. Yo. Namamu Vino. Vino pilih yang mana? Yang ini, sikap dan sifat yang harus dikembangkan. Ayo, yang mana? Ya, tempel. Bawahnya. Nah, oke. Ya, ini apa? Apa empati itu? Ayo. Ayo katakan. Ya, Jason. Peduli. Ayo apa? Peduli. Ya. Empati itu adalah ya kita ikut merasakan. Ya, kita ikut merasakan. Misalkan ada korban banjir dan lain sebagainya, kita ikut merasakan ya. Nah, empati. Oke, berikutnya. Yang ini yang harus dihindari apalagi? Ayo, silakan maju. Angkat tangan. Ayo. Ya, Tirta. Nah, yang mana ayo? Yang harus dihindari. Oke. Tempel ta. Ya, oke. Intoleransi. Apa intoleransi itu? Ya, oke. Berlawanan atau ini ya, lawan kata dari toleransi ya. Oke, intoleransi ini adalah kita tidak peduli dengan keberagaman ya, atau kondisi di mana masyarakat itu beragam agamanya, sukunya dan lain sebagainya ya. Ini tidak boleh. Oke, berikutnya. Yang ini. Apalagi? Ayo. Nah. Fandi, silakan Di. Ya, oke. Simpati ya. Nah, bukan kartu halo loh. Simpati ya. Kalau simpati itu apa? Simpati kan hanya rasa kasihan ya. Nah, itu tidak lebih dalam dari empati. Kalau empati kan ikut merasakan. Nah, kalau simpati kan dia hanya kasihan gitu aja, tapi tidak ikut merasakan. Ya, oke ya. Berikutnya, ini lagi. Ayo, siapa yang berani maju? Ya, sudah selesai semuanya ya. Oke, wes. Ya, sekarang kita sudah sampai ke kesimpulan ya, karena tadi sebagian ada yang sudah maju dan kita sudah menyebutkan ya sikap dan sifat yang harus kita hindari dan harus kita kembangkan ya dalam menjaga atau merawat kebinekaan di Indonesia. Nah, oke, sekarang sebelum kita tutup ya sama-sama, Pak Ufid pengen tahu ya masing-masing kelompok coba artikan keberagaman atau kebinekaan Indonesia itu menurut versi kelompok masing-masing. Tadi Pak Ufid lihat ada yang Pak saya pantun boleh silakan ya. Pak saya quotes boleh silakan ya. Ada yang tadi bikin kalimat ya.
Silakan, boleh. Intinya adalah kita sama-sama mengartikan apa itu keberagaman ya. Ayo silakan, siapa yang berani duluan ya? Ayo. Ya, kelompok Provinsi Jawa Tengah. Nah. Ini Pak ya. Pakai itu Pak. Nggak pakai Pak. Hai saya. Nggak usah pakai ini. Ayo pakai ini. Berdiri. Buah mangga, buah semangka, sungguh manis itu rasanya. Walau beribu budaya kita tetap bersatu sepanjang masa. Iya, oke. Mudah-mudahan ya. Oke. Ya, ini pantun ya. Apik wis ya, dari kelompok Jawa Tengah. Ayo berikutnya siapa? Artikan keberagaman menurut versi masing-masing. Ya, tadi kelompok Jawa Tengah pantun ya. Ayo sama lagi. Ayo. Ganitri. Ayo. Siapa yang berani maju? Ayo Jaisun. Nah, kamu kan sudah selesai tadi. Belum, Mbak. Ayo siapa lagi? Kelompoknya Fandi sudah selesai? Mana? Sudah. Ayo, enggak apa-apa. Ayo. Ayo sudah, kelompok sini. Sudah. Ayo. Ayo Ganitri. Nah, sudah selesai ini. Ayo. Pakai yang tadi. Iya, enggak apa-apa. Pakai yang tadi yang dari Jaisun enggak apa-apa. Ayo. Waktu kita terbatas. Keberagaman merupakan perbedaan, tapi itu adalah suatu perhiasan yang indah ketika disatukan. Iya. Ini sekali ya. Oke, kelompok Kalimantan Tengah ya. Ayo berikutnya. Ya, wes sip. Nah, mantap ini. Dari Riau. Oke, kelompok Riau. Berdiri, Pak. Ya, berdiri. Anak itu pergi ke Madura. Di Madura bertemu temannya. Indonesia beragam budaya, jangan sampai kita merusaknya. Oke. Mantap. Ya. Jalan-jalan ke Pulau Madura. Ya. Mau beda kata orang. Ya, ayo berikutnya. Ayo siapa? Nah, semakin banyak quotes ya. Ayo, menarik ini ya. Kita artikan keberagaman versi masing-masing. Ayo. Nah, berdiri. Oh, wapi dulu. Lupakan intoleransi dan mari kita kembangkan toleransi. Sekali lagi Kak. Ayo. Lupakan intoleransi dan mari kita kembangkan toleransi. Lupakan ya. Oke, tepuk tangan ya untuk kelompok Jawa Timur. Ayo, dua kelompok lagi. Ayo, Raka sudah selesai. Ayo. Jika kamu tak ingin disinggung dengan budaya lain, maka belajar menghargai dengan budaya lain. Sekali lagi, kurang keras. Jika kamu tak ingin disinggung dengan budaya lain, maka belajar menghargai budaya lain. Oke, tepuk tangan. Ya. Terakhir. Nah, ini kelompoknya Bali ya. Oke, ya. Ayo.
Pantun ini ya. Pukul 12 saatnya zuhur. Jangan tinggalkan bisa jangan tinggal. Baik pertama dulu. Baris pertama. Pukul 12 saatnya zuhur. Jangan tinggalkan bisa berdosa. Sopan santun tradisi luhur wajib dijaga sepanjang masa. Ya, oke. Anak-anak, kita sudah menyimpulkan bareng-bareng ya. Tadi kan ada beberapa jawaban yang menurut kelompok kalian masing-masing ya. Jadi mengartikan keberagaman atau kebinekaan itu seperti apa ya. Oke, intinya adalah dari beberapa pemahaman kalian tentang kebinekaan ya. Kita harus menjaga keberagaman di setiap sisi kehidupan ya, entah agama, budaya, suku, ras, antar golongan ya, dan lain sebagainya. Kalau kita singkat, masih ingat ya SARA ya? Nah, apa SARA itu? Ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Oke ya. Jadi yang sudah kalian artikan ya, itu macam-macam. Seneng Pak Mufid ya. Jadi kalian sudah paham ya, sudah paham dan sudah mengerti apa itu arti kebinekaan ya, apa itu arti toleransi, empati, simpati, dan lain sebagainya ya. Intinya kita harus juga menghindari ya sikap dan sifat yang harus kita hindari agar keberagaman itu tidak terpecah belah ya. Oke, sekian pertemuan dari Pak Mufid ya hari ini. Terima kasih yang sudah presentasi. Nah, yang belum presentasi nanti kita lanjutkan di minggu depan ya. Oke, Pak Mufid akhiri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang, shalom, salam sejahtera kita semua, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Ya, silakan kita pimpin doa dulu ya sebelum pergantian jam pembelajaran. Oke. Yang sudah diselesaikan hari ini kita bahas masalah ini tadi, kebinekaan dan apa? Keberagaman. Ya, keberagaman di masing-masing suku tadi ya. Jadi sudah dikemukakan di Jawa itu ada apa, bagaimana. Alhamdulillah kalian semua sudah paham dan ngerti dari masing-masing suku ya. Dan dengan harapan apa yang sudah dibahas ini juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ketemu orang Madura jangan diejek ya, tetap kita hargai ya. Ngomong apa itu ya, kalau ya tidak bisa begitu ya, karena memang keragaman kita ya, makin beragam betul tapi makin bagus mestinya ya. Jadi jangan perbedaan itu menjadi perpecahan, tidak ya. Perbedaan itu akan menjadi semakin bersatulah kita Indonesia. Makasih ya anak-anakku, hari ini kita belajar sangat bagus. Harapan saya kedepannya tetap dijaga ya untuk belajarnya ini, komunikasinya dengan bapak ibu guru, kemudian bagaimana belajar dengan temannya. Harapannya kedepannya kalian benar-benar akan jadi orang-orang yang sukses ya. Amin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amfi tadi saya sudah melihat apa yang sudah Jenengan tampilkan bersama anak kelas 7H. Pertama saya ingin tanya apa tanggapan Bapak pada saat pelaksanaan sana, kira-kira kekurangan kelebihannya di mana? Monggo saya persilakan dulu Jenengan. Oke, terima kasih Pak Soeb, mohon izin untuk kekurangan dulu ya Pak Soeb. Mungkin kekurangan saya di awal itu biasanya saya tadi ini Pak absensi. Nah, saya tadi lupa untuk absensi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di kegiatan awal itu saya juga lupa menyampaikan tujuan pembelajaran di pada hari ini Pak. Oke, itu.
Terus kemudian di inti Pak, di inti tadi saya kurang karena mungkin waktunya terbatas waktu Pak, jadi 3 kelompok sisa itu tidak bisa presentasi. Mungkin saya juga tidak mereview di awal, tidak mereview pembelajaran yang sebelum pertemuan hari ini Pak. Oke. Itu menurut saya kekurangan yang tadi ketika open class. Ini kalau kelebihannya hanya satu Pak, mungkin kelebihannya saya merasa puas ini Pak, anak-anak bisa real, bisa menyampaikan atau mengartikan keberagaman mereka, arti dari keberagaman menurut kelompok mereka masing-masing. Jadi tadi bisa berupa pantun, kemudian ada quotes ya, dan lain sebagainya. Itu anak-anak murni dari anak-anak sendiri. Itu Pak menurut saya kelebihan. Apa yang jenengan utarakan mungkin sama dengan apa yang saya ingin maksudkan. Ya, ada beberapa yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama, ya, apresiasi dan motivasi sudah sangat bagus sehingga bisa menumbuh kembangkan semangat belajar, sekaligus anak-anak tetap fokus di dalam pembelajaran. Itu penting ya, sehingga dalam setiap pembelajaran apapun caranya, mau pakai speaking atau apa, itu tujuan utamanya adalah agar anak-anak semangat belajar dan fokus. Itu harus ada mestinya ya, supaya anak juga senang. Belajar itu menyenangkan, bukan belajar itu jadi beban gitu. Intinya jenengan tadi sudah melaksanakan itu. Kemudian tadi yang berikutnya saya ingin juga klarifikasi ya. Begitu saya masuk, anak-anak sudah langsung diskusi kelompok. Ya, seharusnya jenengan tadi masuk, ada saya dan ada teman-teman yang baru mengikuti pembelajaran disampaikan. Sebelumnya pembelajaran ini kaitannya dengan pelajaran sekarang dan pelajaran itu tadi sudah jenengan sampaikan ya, review pembelajaran yang lalu itu tidak disampaikan. Sehingga kami juga kebingungan loh, kok bisa langsung presentasi. Itu yang perlu jenengan pahamkan ya, sehingga kami tidak merasa kebingungan, sehingga diutarakan. Ini pada kegiatan yang lalu anak-anak sudah berdiskusi tentang keberagaman, kemudian bagaimana materinya diperoleh, mungkin dengan menggunakan gadget anak-anak membuka di masing-masing suku itu ada apa di dalam keberagaman di dalam suku itu. Nah, mestinya itu dengan sampaikan, sehingga kami tidak tolak-tolak kok sudah diskusi. Kemudian yang berikutnya bukan berarti mengkritisi, enggak ya, tapi sebaiknya seperti itu ya, karena kami baru masuk di kelas itu kok sudah seperti itu. Ini jangan tidak mereview dan menyampaikan sendiri ya, karena ini perjelas saja. Dan yang ketiga, sebaiknya anak-anak kalau presentasi ini kedepannya jangan di dalam bangkunya, suruh maju saya ke depan supaya muncul ya anak-anak itu kepercayaan masing-masing anggota kelompok itu percaya diri gitu. Tujuannya adalah itu ya, bukan tidak di bangkunya berdiri, tetapi berdebat di depan kelas jadi anak-anak supaya bisa tampil ya dan percaya diri, terus juga bisa bebas untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan di dalam hasil diskusi kelompok itu. Dan yang keempat, kesesuaian antara modul ajar dengan yang dengan buat dengan pelaksanaan itu ada tidak sinkron ya. Saya tunjukkan saja misalnya setelah presentasi mestinya kan ada tanya jawab ya dalam modulnya itu. Anak presentasi kira-kira apa yang saya sampaikan tadi ada yang perlu ditanggapi, ditanyakan, ditawarkan ke kelompok lain, mestinya itu anak-anak ngomong sendiri. Saya yakin anak-anak sekarang udah bagus, pinter ya, hanya memang di dalam modul ajarnya itu ada seperti itu, tapi dengan tidak menyarankan seperti itu, sehingga anak-anak mungkin juga tidak tanggap apa yang harusnya dilakukan gitu. Yang terakhir itu di akhir kegiatan tadi, siswa secara individu menunjukkan dan menjelaskan sikap yang harus diikuti dan yang sikap yang harus dihindari, itu sangat bagus ya. Dan tadi dengan caranya dengan
dan anak-anak sendiri tadi menyimpulkan, nah, itu sudah sangat bagus, sudah mengenal dari pembelajaran yang ada. Yang terakhir Pak Mufid ya, seperti yang sudah dilaksanakan di open class lalu, caranya bagaimana jenengan kayaknya kok nggak mengamati dari awal dan akhir ya, sehingga Anda merasa kebingungan ini. Saya kira itu jadi sudah sangat bagus, bukan berarti ini yang pertama dan terakhir, enggak ya, jadi kita masih muda ini tetap saja siapapun nanti yang menggantikan saya di sekolah ini, hal-hal yang seperti ini tetap dijalankan saja gitu ya. Nah, ini sangat bagus ya untuk peningkatan kompetensi. Terima kasih Pak Mufid. Ini sudah sangat bagus. Kedepannya harus lebih bagus lagi. Gitu, ya. Terima kasih. Masih ada jam mengajarnya hari ini? Dalam? Masih ada jam mengajarnya. Masih ada, ini terakhir di 7. Terima kasih Pak Mufid. Terima kasih. Terima kasih.